Halo, apa kabar sobat videografi? Kembali lagi bersama saya, Hilmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Kali ini saya akan mereview produk terbaru saya, yaitu WHDI Pro versi 2. Untuk WHDI Pro V2 ini ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan versi yang pertama, dan juga ada beberapa kekurangannya kalau kita membandingkan dengan versi yang pertama. Kita langsung aja ke fungsi produknya, yaitu WHDI ini adalah sebuah wireless video atau wireless extender, yaitu yang berfungsi untuk menggantikan fungsi kabel sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa jadi lebih leluasa ya. Misalkan kalau mau produk ini kita pasang di kamera, kita bisa lebih leluasa bergerak karena memang sifatnya wireless. Jadi WHDI Pro V2 ini bisa dijadikan sebagai video extender dari kamera seperti yang biasa banyak digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang video syuting, jadi misalkan untuk acara wedding, live event, dan yang lain-lainnya yang sifatnya menggunakan kamera. Jadi si kameramen itu sendiri bisa lebih luasa. Yang kedua adalah video extender ini bisa digunakan untuk sebagai pengganti fungsi kabel, yaitu dari misalkan dari mixer ke output display seperti TV, LED, dan proyektor, dan mungkin media-media display yang lainnya. Oke, kita langsung ke spesifikasi produknya ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk spesifikasi teknis dari WHDI Pro V2. Seperti biasanya, produk ini terdiri dari dua unit, yaitu transmitter dan receiver, seperti produk-produk wireless yang lain yang pada umumnya. Untuk spesifikasinya, yang nomor satu adalah untuk transmitter, dia dengan menggunakan input HDMI. Jadi input yang bisa dimasukkan ke dalam transmitternya itu adalah yang menggunakan konektor HDMI biasa dari beberapa kamera. Mungkin di kameranya ada yang menggunakan mini HDMI, kemudian untuk yang di transmitternya adalah full HDMI. Input yang diizinkan memang dari semua input, mulai dari 1080i, 1080p, 720p, bahkan 480p. Tapi untuk optimumnya, untuk yang saya cek dari kamera ya, untuk optimumnya adalah di 720p. Biasanya di kamera-kamera Sony ya, itu ada input yang 720p. Untuk frekuensi kerja videonya ya, bukan frekuensi kerja transmitternya, adalah ini kompatibel dengan 50p dan 60p. Jadi 1080 60p, 1080i 60i, 720 50p atau 60p. Jadi di semua di frekuensi 60p atau 50p support, bahkan mulai dari 24 ya, dari 24p range-nya sampai dengan 60p semuanya disupport. Tapi untuk optimumnya, bahasa optimum di sini untuk sebagai gambaran untuk teman-teman,
sinyal videonya itu paling bagus adalah di 720p ke bawah ya. Jadi gambar yang dihasilkan tidak lag ya, mulus. Kalau kita panning ke kanan dan ke kiri hasilnya no lag ya. Jadi dari 720 ke bawah. Kalau kita menggunakan 1080 agak sedikit lag. Nah, tapi ini tidak perlu dijadikan sebuah kekhawatiran kok nggak bisa ini bekerja di 80p. Nah, uniknya adalah di bagian penerimanya dia mampu bekerja di 720p sampai dengan 4K. Jadi misalkan nih kita menggunakan input di kameranya 720p, tapi kita pengen bekerja di 1080 50p, kita tinggal set di receivernya aja 1080p dan hasilnya nggak lag, jadi sama smooth dengan yang di 720 nya. Terus kemudian yang ketiga adalah unit ini berfrekuensi kerja di 5 GHz, ada 10 channel, yaitu mulai dari 48 sampai dengan kalau nggak salah 170 ya. Jadi kita bisa bekerja di frekuensi itu. Jadi kalau kita menggunakan dua produk ini, kita bisa men-set dengan kamera yang bisa men-set istilahnya ini bisa kita set dengan frekuensi kerja yang berbeda. Nah, uniknya di produk ini adalah untuk pairingnya ya, pairing dari transmitter ke receiver ini kita cukup tancapkan unit transmitternya menggunakan konektor USB, kita pasang di receivernya, dia akan melakukan ini sendiri pairing sendiri. Terus kemudian frekuensi jarak operasionalnya saya sudah melakukan tes sekitar 120 ya, sekitar 120 meter. Kemudian yang kelima adalah no delay ya. Jadi antara transmitter dan receiver biasanya kalau untuk wireless pada umumnya yang menggunakan sistem pairing mereka ada delay. Saya sudah melakukan tes dan nanti akan kita buktikan bersama-sama bahwa produk ini tidak mengalami delay. Yang keenam, untuk catur daya di transmitter kita menggunakan baterai NP series, yaitu kita bisa menggunakan NP F550 sampai dengan 970. Kemudian di RX-nya adalah DC 5 volt, ini bisa kita dapatkan dari adaptor ataupun dari power bank dan sumber tegangan yang dengan keluaran 5 volt ya. Oke, yang ketujuh adalah wallpaper changeable. Jadi uniknya dari produk ini, tampilan di receiver itu ketika tidak ada sinyal, jadi kita tampilan kita di media display kita atau di penerima kita itu nggak blank. Jadi kita bisa isi wallpaper, misalkan nama PH kita, misalkan kayak saya Spektrum Cinema sebagai contohnya. Di output receiver saya nanti akan saya tunjukkan bahwa di output receivernya akan bisa tampil wallpaper. Jadi seperti yang teman-teman saksikan di sini ya, ini jadi wallpapernya ya. Jadi ini di penerima di receiver saya. Sebelum ada sinyal dari transmitternya kita bisa pasang wallpaper. Jadi PH kita atau mungkin kita akan bermain dengan multicam ya. Kan multicam itu kan ada beberapa kamera ya. Jadi mungkin kita bisa namai di masing-masing receivernya kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Jadi selama tidak ada
sinyal yang masuk, tampilan di penerimanya seperti yang ada di tampilan yang teman-teman saksikan. Oke, kita lebih detailkan lagi ya ke transmitter unitnya ya. Nah ini teman-teman, ini TX unitnya, yaitu bagian-bagian yang terdapat di transmitter unitnya. Pada gambar pertama itu adalah yang paling atas adalah tombol on off, yang di situ nanti ada juga LED yang berfungsi di dalam tombolnya itu ya, mengindikasikan bahwa wireless itu sudah terkoneksi dengan receiver atau belum, seperti yang teman-teman saksikan di tampilan ini ya. Jadi ketika transmitternya belum terkoneksi dengan receiver, dia akan berkedip-kedip. Sorry, ini mungkin agak sedikit lag ya, karena saya kamera yang menggunakan kamera view yang ke TX unitnya ini saya menggunakan NDI, jadi untuk lampunya berkedip-kedip, nggak smooth. Nah ini ketika transmitter saya nyalakan, ketika receivernya saya nyalakan, dia akan melakukan pairing antara transmitter dan receiver. Jadi ketika transmitternya udah terkoneksi dengan receiver, blinkingnya itu akan berhenti, sama seperti yang di tayangan, yang menandakan bahwa transmitter sudah terkoneksi dengan receiver. Kemudian ada LED yang kedua, yaitu LED yang kedua itu adalah berfungsi untuk menampilkan untuk mengindikasikan bahwa sinyal video itu sudah terkoneksi dengan unit antara transmitter dan receivernya sudah terkoneksi. Kemudian yang ketiga adalah tombol merah, push button merah itu kalau saya tekan, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat efeknya. Jadi tombol merah nanti akan saya tekan ya teman-teman, tombol merah akan saya tekan. Tombol merah kalau saya tekan, dia akan mati. Tapi di tampilan di receiver dia akan terkoneksi, akan membuat koneksi dari sumber HDMI, ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Jadi itu sebagai indikator bahwa gambar yang terekam dari kamera dia sudah ditransmisikan ke receiver atau sudah masuk mungkin ke mixer ataupun ke media display yang lainnya. Nah ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang bermain single cam. Biasanya ketika mereka bergerak ke kanan dan ke kiri, biasanya lensanya ditutup gitu ya, untuk teman-teman yang menggunakan single cam tapi customernya mereka meminta untuk menggunakan display, dan ini mungkin akan kelihatan istilahnya kurang enak gitu ya, di monitornya gambarnya akan goyang-goyang gitu ya, karena memang posisi monitornya akan masih tertampil. Tapi dengan menggunakan produk ini, kita ketika akan berpindah, ini kita misalkan nih ada acara wedding ya, kita mungkin mau berpindah lokasi, dan di gambar kita pada saat kita pindah, biar tampilannya nggak kelihatan ground cam gitu ya, atau
webcam dengan gambar yang bergoyang-goyang, tinggal kita tekan tombol merahnya sekali lagi, akan lampu LED-nya akan berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa yang tampil di layar monitor kita adalah wallpaper kita. Bisa kita coba. Ya, seperti yang teman-teman saksikan bahwa ketika kita tekan tombol display, ketika kita tekan tombol di transmitternya, lampu LED yang berwarna merah akan menyala. Ini mengindikasikan bahwa transmitter pada posisi kamera pada posisi standby, dan di receiver muncul wallpaper. Terus kemudian untuk gambar yang kedua adalah transmitter ini dibundling dengan menggunakan baterai NP series atau mounting baterai NP series, yaitu F550, bisa juga F970, pokoknya yang tipe NP. Kemudian kita lanjutkan gambar yang ketiga, bahwa soket yang terkoneksi di transmitternya adalah full HDMI. Gambar yang keempat yaitu tampak gambar ada 2 buah soket antena yang akan kita hubungkan dengan antena yang berfungsi untuk memperjauh jarak dari antara transmitter dan receiver, seperti yang teman-teman saksikan di gambar ini. Ada 2 buah antena yang terkoneksi di transmitternya. Oke, itu dari sisi transmitternya. Kemudian kita langsung masuk ke sisi receivernya. Ya, ini bagian-bagian dari receivernya. Kita mulai dari gambar pertama. Di situ ada 4 buah soket dan 1 tombol power. Yang pertama adalah jack DC 5 volt, dan yang kedua adalah tombol untuk power on off. Yang ketiga adalah soket USB, yang itu nanti bisa kita gunakan untuk pairing, atau mungkin kita bisa memasang USB flash disk yang nantinya mungkin kita akan bisa menampilkan sebagai media display juga. Mungkin kita akan memutar file, mungkin ada file MP4 atau mungkin JPEG. Soket yang ketiga adalah adalah RJ45. Itu terkoneksi dengan Ethernet ataupun mungkin dengan internet. Jadi itu biasanya kalau teman-teman menggunakan jaringan. Jadi karena memang frekuensi receiver ini bekerja di 5 GHz, dengan kita menggunakan Ethernet, kita mungkin bisa memprogram di receivernya dengan menggunakan frekuensi 2,4 sesuai dengan router yang kita pasang di RJ45. Tapi mungkin ini jarang sekali digunakan. Soket yang keempat adalah soket HDMI out, yang itu akan terhubung ke media display kita ataupun mixer. Terus kemudian yang gambar yang kedua adalah di situ ada 4 buah LED yang mengindikasikan, yang pertama adalah power, yang kedua adalah LAN. Jadi ketika masing-masing dikoneksikan soket yang di belakang itu, misalkan LAN kita berikan sumber, nanti lampu LED-nya untuk yang LAN akan menyala. Kemudian USB itu seperti fungsinya sama seperti LAN. Kalau kita tancapkan flash disk ataupun mungkin untuk pairing, dia akan menyala. LED yang keempat adalah indikator 5G-nya. Jadi ketika
ketika kita nyalakan dan ketika receiver dalam posisi standby, itu yang menyala adalah power dan 5G. Artinya bahwa kondisi receiver sudah siap menerima sinyal dari transmitternya. Gambar yang ketiga adalah antena. Jadi untuk receivernya ini terdapat 2 buah antena di sisi kanan dan kiri untuk menangkap sinyal dari unit transmitternya. Oke, ada sesuatu yang menarik dari wireless ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita akan mengontrol atau kita akan melakukan setting, ya, ketika kita akan melakukan setting di receivernya, jadi ada menu yang memang kita harus masuk melalui web browser, ya. Jadi nanti akan saya berikan contohnya, ya. Oke, ya, sekarang kita masuk ke menu remote transmitternya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Yang pertama-tama adalah kita harus masuk ke Wi-Fi-nya, teman-teman semuanya, ya. Jadi di sini ini ada WHDI Pro V2. Jadi kita harus masuk ke Wi-Fi yang sinyal Wi-Fi ini di trigger dari unit receivernya. Kita masuk ke WHDI Pro V2. Jadi nanti ketika receiver itu sudah menyala dan posisinya ready, jadi akan muncul sinyal Wi-Fi WHDI Pro 2. Kemudian kita masuk ke browser. Ini saya menggunakan Safari. Kita ketik di URL-nya yaitu 192.168.168.1 seperti yang ada di media tampilan yang di wallpaper itu, ya. Nah, ini adalah muncul main menu, ya. Main menu ini terdiri dari 4 pilihan: download Android APK, network management, port device. Tapi dari keempat ini yang paling penting adalah device management. Di device management ini kita bisa mengatur resolusi. Nah, kita bisa mengatur resolusi dari output dari receiver seperti yang di bagian resolution ini, ya. Ini bisa teman-teman lihat bahwa resolusinya saya set di 1920 kali 1080 50p. Ini kita bisa rubah. Misalkan kita akan bermain di yang satu, kita bermain di HD, ya teman-teman, 1280 kali 720 yang 50p. Kalau kamera kita supportnya 50p, ya kita pilih yang 50p. Kalau kamera kita supportnya support di 60p, kita pilih di 60p. Karena kalau kita salah memilih resolusinya, maka hasil tampilannya akan agak sedikit lag, ya. Ini kita pilih, kemudian kita tekan OK. Jadi dia akan memilih. Nah, ketika sistem kita pindah resolusinya menjadi 720, dia akan melakukan reset. Jadi akan reset kita untuk meloading ke web browser ini lagi. Kita bisa tekan tombol di atas ini. Apakah kita masih berada di wireless, di wifi yang dimaksud, ya, di WHDI Pro 2 ataupun mungkin kita. Nah, biasanya dia akan berpindah ke wifi lokal atau mungkin,
ini seperti yang teman-teman lihat, dia akan berpindah ke WiFi lokal. Ini kita tekan lagi untuk kita untuk bisa memfungsikan web browsernya, ya kan? Oke, kita masuk ke web browser yang tadi. Nah, ini kita tekan reload, dia akan kembali lagi ke tampilan tadi. Nah, itu bisa kita lihat bahwa tampilan yang di bagian resolusi menunjukkan 1280 kali 720 50p. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau bermain di resolusi yang berbeda, kita cukup hanya memindah atau mengganti resolusi yang ada di receiver tanpa kita perlu mengganti resolusi yang di transmitter. Untuk yang resolusi di transmitter cukup diberikan dengan 720p. Oke, teman-teman, kita di sini kita mungkin bisa memasuki menu yang lebih dalam lagi. Tentunya kita harus berfungsi sebagai administrator. Kita masukkan passwordnya. Di sini saya set 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita masuk oke. Nah, di pilihan ini kita bisa memilih WiFi channelnya. Ya, WiFi channelnya kebetulan country-nya memang saya pakai China, channelnya di 149 dan bandwidthnya di 20. Bandwidth ini ada 3, jadi semakin kita menggunakan bandwidth yang semakin tinggi itu akan mengurangi daya jangkauan dari transmitternya. Jadi kita menggunakan bandwidth yang paling rendah supaya kita bisa mendapatkan jarak yang maksimum. Kita oke. Sistem will reboot. Jadi apakah kita masih di menu ini, kita bisa cek. Oke, ternyata kita masih di ini. Nah, kita kembali fungsi yang paling penting adalah di my screen. Nah, my screen ini kita salah satu menu yang kita bisa untuk mengganti wallpaper yang seperti tadi teman-teman lihat. Ini wallpapernya akan saya ganti ya teman-teman. Jadi kita harus simpan wallpapernya dulu di HP yang kita maksudkan. HP yang kita pakai untuk setting. Jadi untuk resolusi wallpaper ini kita yang diizinkan adalah 1920 kali 1080 dengan format PNG ya, dengan format PNG dan filenya tidak lebih dari 2 MB. Coba ini saya akan ganti wallpapernya dengan 5G. Di wallpaper saya nanti akan berganti dengan 5G. Kita lihat outputnya. Nah, ini dia akan berganti dengan 5G. Kemudian akan kita kembalikan lagi wallpapernya ke Spectrum Cinema. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan formatting sendiri dengan ukuran 1920 kali 1080 dengan format PNG dan file tidak boleh lebih dari 2 MB. Ini saya kembalikan lagi dan tampilan akan berubah menjadi wallpaper. Nah, itu yang paling penting dari setting menu di receiver. Untuk yang lain-lainnya saya rasa tidak perlu di set karena memang itu tidak kita perlukan. Itu teman-teman sedikit bagaimana cara kita melakukan setting di unit receivernya. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa wireless ini adalah no delay. Ya, oke, kita sekarang akan melakukan tes delay dari wireless ini. Jadi seberapakah delay yang terjadi pada unit transmitter ke receiver. Di sini di dalam video saya
saya buat 2 buah video, yaitu yang di saya 2 buah window ya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah window dari penampakan kamera yang nanti akan kita bandingkan dengan output dari transmitter yang terpasang di kamera yang akan kita gunakan sebagai uji coba untuk delay dari unit ini. Nah, kamera nanti akan saya panning ke kanan dan ke kiri. Biasanya kalau memang itu delay, jadi pergerakan kamera dengan hasil outputnya akan ada jeda. Nanti bisa dilihat bahwa apakah ada jeda yang begitu berarti atau mungkin bisa dikatakan tanpa jeda. Ini saya akan melakukan panning ke kanan dan ke kiri. Anda lihat, yaitu gerakannya smooth sekali dan tidak ada jeda sesuai dengan pergerakan di kamera. Jadi ketika kameranya kita panning ke kanan dan ke kiri, terlihat di video kamera view dengan hasil output dari transmitter tidak ada delay. Ini membuktikan bahwa memang wireless ini delaynya sangat rendah sekali, hampir tidak kelihatan. Oke, begitu teman-teman, ini untuk review delaynya. Jadi boleh dikatakan sangat kecil sekali. Yang ini nanti biasanya kalau delay yang terlalu banyak itu biasanya nanti akan berpengaruh di tampilan pada saat itu ya, karena memang kita tahu sendiri dengan adanya teknologi high definition berbeda dengan analog. Artinya dalam high definition ini yang ditransmisikan itu bukan sinyal analog video out, tetapi adalah data ya. Jadi ketika datanya itu melambat, otomatis akan terjadi delay antara transmitter dan receiver. Di sini kita saksikan bahwa delaynya hampir tidak ada. Artinya memang cukup worth it untuk dipergunakan. Oke, gitu. Ini adalah hasil review delaynya. Di sini menurut saya sangat worth it sekali untuk dimiliki dengan harga yang tidak begitu mahal. Artinya kita bisa memaksimalkan ya teman-teman untuk wireless ini. Jadi yang pertama fungsinya adalah bisa sebagai extender dari kamera ke mixer, terus kemudian bisa jadi juga extender dari mixer ke TV, dan juga buat teman-teman yang bermain dengan single cam bisa cukup membantu dengan adanya wallpaper yang bisa kita setup dari unit transmitternya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk teman-teman yang bermain di single cam, ketika mereka akan berpindah lokasi itu di monitor TV nggak ada lah gambar goyang-goyang seperti yang kalau kita tidak menggunakan wallpaper ya. Jadi ketika kita akan berpindah, kita set ke wallpaper, kemudian kita baru berpindah lokasi. Oke, gitu teman-teman semuanya, review dari saya tentang wireless WHDI Pro V2. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan informasi lebih, nanti bisa WA saya seperti yang saya cantumkan di running text. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di tweaking hacking yang berikutnya.